Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Setiawan dengan nomor NIM 2220102000248. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok pada matkul ekonomi manajerial selaku dosen pengampu Ibu Herlinda Maya Kumalasari SEMM tentang sistem moneter internasional. Sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem tersebut menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Sejarah sistem internasional. 1. Sistem standar emas. Yaitu standar emas adalah suatu keadaan di mana suatu negara memelihara perbandingan nilai kesatuan uangnya seberat emas tertentu. 2. Periode antara perang dunia. Periode ini antara kedua perang dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Tarif kuota dan pengawasan nilai tukar juga meluas dengan akibat volume perdagangan dunia berkurang hampir setengahnya. Kecenderungan deflasioner dapat diatasi sepenuhnya sewaktu negara-negara dipersenjatai kembali untuk Perang Dunia Kedua. Periode kurs tetap. Periode ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods. Melalui perjanjian ini, semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya berdasarkan emas. MF 1. Untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan cara mendirikan lembaga IMF. 2. Untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia. 3. Untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing. 4. Untuk mengurangi dan membatasi praktik-praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional. 5. Untuk menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang diperlukan untuk mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami defisit yang bersifat sementara sampai dapat diatasi dengan cara menyesuaikan tingginya kurs devisa. 6. Untuk memperpendek dan memperkecil besarnya nilai defisit atau surplus neraca. Mekanisme penentuan kurs. Pertama, free float, mengambang bebas. Kedua, managed float yang dikelola. 3. Perjanjian zona target tertentu. 4. Dikaitkan dengan mata uang lain. 5. Dikaitkan dengan kelompok mata uang lain. 6. Dikaitkan dengan indikator tertentu. 7. Sistem kurs tetap. Kelemahan sistem moneter internasional. Suatu negara bergerak menuju surplus atau defisit yang secara otomatis berpengaruh terhadap negara lain. Ini memiliki pengaruh di dalam sistem nilai tukar mata uang, di mana setiap negara tidak dapat menetapkan nilai tukarnya. Faktor penentu nilai tukar mata uang. Pertama, laju inflasi relatif. Laju inflasi relatif ini merujuk kepada kecepatan atau tingkat peningkatan harga secara umum dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara lain atau dengan tingkat inflasi historis di negara yang sama. Laju inflasi relatif dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu negara mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dibandingkan dengan negara lain atau dengan masa lalu. Penyebab laju inflasi relatif dapat bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, peningkatan biaya produksi atau cost pull inflation. Kedua, kenaikan permintaan terhadap suatu produk. Ketiga, peningkatan jumlah uang yang beredar. Kedua, tingkat pendapatan relatif, mengacu pada perbandingan pendapatan seseorang atau kelompok dengan pendapatan orang lain atau kelompok lain dalam suatu konteks tertentu. Ini adalah
ukuran yang digunakan untuk membandingkan tingkat kekayaan atau kemiskinan relatif antara individu. Misalnya, jika seseorang pendapatan yang lebih tinggi memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pendapatan di wilayah atau negara tertentu, maka mereka memiliki tingkat pendapatan relatif yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika seseorang memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan di wilayah atau negara yang sama, maka mereka memiliki tingkat pendapatan relatif yang lebih rendah. Penting untuk dicatat bahwa tingkat pendapatan relatif dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat penghasilan suatu negara, tingkat penghasilan di suatu wilayah atau negara, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan faktor sosial dan ekonomi lainnya. Ketiga, suku bunga relatif mengacu pada perbandingan suku bunga antara dua entitas atau dalam konteks yang lebih luas. Ukuran yang digunakan untuk membandingkan tingkat suku bunga antara berbagai produk keuangan negara atau pasar. Suku bunga relatif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kondisi ekonomi, kebijakan moneter, inflasi, risiko, dan permintaan dan penawaran di pasar keuangan. Ketika suku bunga relatif tinggi dapat menarik investor untuk berinvestasi atau menyimpan uang di negara atau produk keuangan tersebut. Sebaliknya, ketika suku bunga relatif rendah dapat mendorong pinjaman dan investasi. Keempat, kontrol pemerintah merupakan tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perekonomian. Tujuan dari kontrol pemerintah dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi umumnya melibatkan upaya untuk melindungi kepentingan publik, menjaga stabilitas ekonomi, mempromosikan keadilan sosial, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Kelima, ekspektasi nilai di masa depan merupakan harapan atau keyakinan tentang nilai atau manfaat yang diharapkan akan diperoleh pada waktu yang datang. Dapat berlaku untuk berbagai hal, seperti investasi, keuangan, pertumbuhan karir, dan hubungan personal, atau pencapaian tujuan tertentu. Ekspektasi nilai di masa depan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman masa lalu, informasi yang tersedia, persepsi individu, dan faktor eksternal. Menentukan nilai tukar mata uang. Pertama, fixed exchange rate system. Sistem kurs tetap dengan kurs ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah. Kedua, floating exchange rate system. Sistem kurs mengambang yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa falas. Ketiga, managed floating exchange rate system. Dalam sistem ini, pemerintah bisa melakukan intervensi untuk menjaga nilai mata uang agar tidak berubah terlalu banyak dan tetap dalam arah tertentu. Keempat, fixed exchange rate system. Sistem nilai tukar ini ditetapkan dengan mengaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang dari negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Cara melakukan transaksi nasional. 1. Kas merupakan uang tunai yang paling likuid termasuk seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera, seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Sedangkan secara kas adalah investasi berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijanjikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atau perubahan nilai yang signifikan. 2. Open akun merupakan
salah satu metode pembayaran perdagangan internasional yang mana pengiriman barang termasuk dokumen akan dilakukan beberapa waktu kemudian sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, penjual akan mengirimkan faktur kepada pembeli terkait pembayaran sesuai jangka waktu yang telah disepakati. 3. Commercial Bill of Exchange merupakan surat perintah pembayaran yang dibuat oleh eksportir atas importir berisi jumlah harga barang yang harus dibayar beserta ongkos kirimnya pada saat tertentu kepada pihak tertentu yang di. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan ucapan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.